Kultum itu kuliah terserah antum. Bid'ah semua itu. Tidak ada dalil dan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ceramah taraweh, banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh, nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Mohon maaf ya, ini Ustadz sebenarnya model apa ya? Jujur, kami tidak memahami logika ngawur mereka. Semua umat muslim itu ya tahu bahwa kultum itu tidak wajib, bukan rukun, bukan syarat, ataupun bagian dari yang harus ada di dalam sholat tarawih. Apakah ada yang menonton video ini dan menganggap kultum itu wajib? Ya berarti alamat Anda belum pernah ngaji ya. Oke lah, jika alasannya bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah. Ingat Ferguson ya, Rasulullah itu seorang da'i ilallah. Tugas utama beliau adalah sebagai da'i. Berdakwah, mengajak kebaikan umat dimanapun, di dalam situasi apapun. Rasul itu kan artinya utusan, penyampai pesan. Kewajibannya apa? Tabligh lil ummah, menyampaikan risalahnya kepada umat. Nah, apa itu bukan contoh dari Rasulullah? Dakwah. Kultum kan dakwah. Ya sangat ada contohnya kan? Apa itu bukan contoh dari Rasulullah yang sangat nyata? Coba deh dipikirin lagi. Jikalau karena alasan pengkhususan hari, pengkhususan waktu, ya kenapa kultum harus dikhususkan setelah sholat tarawih katakanlah ya. Ya sebenarnya apa bedanya sih sama kajian rutin antum-antum itu semua? Ya contoh, kajian rutin Ustadz Badrus Salam setiap Senin pekan ketiga setelah maghrib di Masjid Mu'ad bin Jabal. Ini kan juga mengkhususkan kan? Tempatnya khusus, waktunya khusus, habis maghrib lagi. Kok tidak disebut bid'ah? Jikalau karena alasan mengganggu, karena membosankan, jangan-jangan antum yang hatinya bermasalah dengerin nasihat yang baik. Memang antum ngadain kajian habis maghrib juga tidak mengganggu orang lain. Orang lain mungkin mau tadarus, orang lain mungkin mau sholat sunnah awabid, orang lain mungkin mau zikir petang. Bisa saja kan semuanya? Semua punya potensi kan? Kok tidak antum bid'ahkan juga? Menjas bid'ah itu tidak semudah itu. Kajilah terlebih dahulu secara komprehensif. Jangan-jangan hanya subjektivitas sepihak. Jangan sampai gebiah uyah semua. Akhirnya malah buat fitnah. Nah, toh kultum itu kan juga ngajarin umat tidak jelek kan. Tidak ngajarin zina, tidak ngajarin membunuh, tidak ngajarin minum khamr, tidak maksiat. Kenapa sih harus dilarang-larang sampai seperti itunya? Betapa banyak masyarakat di luar sana yang membutuhkan dan memerlukan nasihat para ustadz. Nasihat kebaikan dari para da'i. Mumpung Ramadan, mereka semangat berkumpul semua di masjid. Mumpung Ramadan, momentum meningkatnya semangat ibadah umat. Semangat diarahkan untuk yang lebih baik. Dan salah satu wasilahnya ya dengan kultum. Nasihat singkat di sela-sela mereka berkumpul pasca sholat tarawih. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara umat ini menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf, juga melarang berbuat mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan Rasulullah SAW juga memberikan motivasi pahala kepada para dai. Man da'a ila huda kana lahu minal ajr misla ujurihim man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesolehan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mari kita sama-sama saling menasehati kebaikan. Semua manusia punya potensi benar dan salah. Tugas kita itu menasehati, bukan menjas. Jangan sampai seolah surga milik kita sendiri. Afala ta'qilun.